mungkin saya akan langsung masuk kepada topik mengenai isu terkini pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa sejak pandemi coronavirus ditetapkan dan ini sudah hampir COVID ini berulang tahun, 1 tahun pada tanggal 2 Maret nanti, kita juga masih belum berhasil untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya pandemi COVID ini memberikan tantangan yang besar dalam kesehatan, dalam pelayanan kesehatan kita, dan bukan hanya sektor kesehatan saja yang terdampak, tetapi sektor-sektor lain termasuk sosial, pariwisata, pendidikan, bahkan ekonomi juga terdampak dengan kondisi ini. Sehingga kita tahu selain protokol kesehatan yang saat ini kita miliki sebagai upaya bagian dari pencegahan, maka vaksinasi merupakan salah satu juga upaya untuk kita bersama-sama untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Apakah vaksinasi merupakan satu-satunya cara mencegah infeksi? Tentunya kalau kita berbicara mengenai pengendalian penyakit menular yang merupakan tentunya ranah Bapak Ibu sekalian ya dalam hal ini, bagaimana kita mengendalikan suatu penyakit, apalagi dalam situasi penyakit ini menyebabkan suatu pandemi, tentunya sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Hanya saja memang kondisi daripada COVID-19 yang kita ketahui bersama bahwa kita melihat bahwa banyak sekali seperti pengobatan ini belum bisa ditemukan. Tetapi pencegahan 3M, 3T, bagaimana pengendalian lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta saat ini yang kita ketahui vaksin sudah ditemukan untuk pengendalian penyakit COVID-19 ini. Selain itu tentunya bagaimana kegiatan surveillance sebagai salah satu upaya kita untuk mengantisipasi kemudian membuat rencana terkait intervensi yang harus kita siapkan sebagai bagian daripada mitigasi, terutama pada saat pandemi ini juga suatu hal yang harus kita lakukan. Dan ini kita lihat misalnya pada saat ada libur panjang, kita sudah bisa asumsikan 2-3 minggu setelah libur panjang akan terjadi peningkatan kasus, sehingga seharusnya penambahan tempat tidur perawatan sudah diantisipasi sebelumnya. Jangan pada saat kita sudah mengalami begitu kondisi yang sangat ketat terhadap ketersediaan tempat tidur, baru kemudian kita membuat strategi-strategi intervensi. Dan ini merupakan rangkaian utuh dari bagaimana kita melaksanakan upaya untuk pencegahan dalam hal bidang surveillance. Nah, kita sudah mengetahui bersama mengapa vaksin menjadi pilihan kita, karena kita tahu bahwa vaksin ini sudah lama sekali dapat mencegah penyakit-penyakit menular. Bahkan kita sebut sebagai penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mulai dari campak, polio, hepatitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, influenza, bahkan sampai CA cervix ya. Ini bisa dicegah dengan adanya vaksinasi. Dan kalau kita melihat bahwa sebagian besar kelompok masyarakat rentan diberikan vaksinasi, maka penyebaran daripada penyakit tersebut dapat dihentikan. Ini yang seringkali kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Dan tentunya kita ketahui bersama dengan adanya kekebalan kelompok, maka kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan vaksinasi, seperti misalnya bayi baru lahir atau usia kurang dari 18 tahun untuk vaksinasi COVID-19, ini dapat ikut terlindungi. Indonesia bahkan telah membuktikan dengan vaksinasi kita bisa mencapai kondisi yang kita sebut sebagai eradikasi cacar, bebas polio, dan eliminasi tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Nah, ini sedikit mengenai vaksinasi, bahwa seseorang yang telah diimunisasi atau divaksinasi itu akan terhindar daripada penyakit dan tidak menularkan kepada orang lain. Itu artinya proteksi di dalam dirinya sudah terjadi. Kemudian kalau kita tambahkan lagi cakupan vaksinasi ini terhadap sasaran vaksinasi itu ataupun penduduk lebih dari 70%, maka ini dapat memutuskan rantai penularan. Ini adalah beberapa tentunya penyakit-penyakit yang sudah bisa kita putuskan rantai penularannya, dan tentu sudah sebagian kita eradikasi, termasuk seperti polio, campak, dan difteri. Nah, ini seperti inilah kondisi kira-kira sebuah vaksinasi bekerja. Jadi kalau
kita diberikan vaksinasi, maka dalam tubuh kita akan muncul antibodi yang spesifik untuk penyakit ataupun vaksin yang diberikan tersebut. Jadi kalau kita disuntik vaksin COVID-19, tentunya antibodi yang muncul adalah antibodi untuk COVID-19. Sehingga pada waktu ada virus COVID-19 atau pada waktu kita tertular virus COVID-19, maka antibodi kita atau sistem pertahanan tubuh kita ini sudah mengenal. Sehingga tinggal melawan saja, tidak perlu belajar lagi bagaimana melawan musuh, tapi karena sudah mengenal dan langsung tentunya bisa memberikan pertahanan kepada tubuh kita dan sudah tahu bagaimana sih mengalahkan si infeksi virus COVID-19. Jadi ini yang penting dari manfaat dari vaksinasi adalah sebenarnya memunculkan antibodi. Antibodi juga bisa muncul pada saat kita terinfeksi. Tetapi tentunya kalau kita terinfeksi, antibodi yang muncul ini tidak bisa kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau vaksinasi itu dosisnya jelas, jumlah virus yang akan disuntikan itu jelas. Virus yang dimatikan ya, bukan virus yang masih hidup, tapi virus yang sudah dimatikan atau bagian dari protein virus tersebut jumlahnya sudah jelas. Sehingga tentunya pada saat nanti vaksin tadi melatih sistem imunitas kita, kita akan mendapatkan kadar antibodi yang kita harapkan. Tapi kalau kita mendapatkan antibodi ini melalui sebuah perjalanan penyakit, maka kadar antibodi di tiap-tiap orang akan berbeda dan tentunya kita tahu akan turun pada waktunya. Nah, terkait dengan penanganan pandemi, kita tahu bahwa sebenarnya ada 4 pilar. Yang pertama adalah deteksi, terapi, vaksinasi yang didukung dengan sistem kesehatan. Nah, kita tahu kalau deteksi bagaimana kita memperkuat 3T, memperkuat treatment kita. Deteksi ini termasuk testing dan tracing, dan terapi ini terkait dengan treatmentnya, bagaimana kesiapan rumah sakit, bagaimana penanganan isolasi mandiri dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya vaksinasi yang akan menjadi PR kita selama 1 tahun ke depan, karena kita memiliki roadmap atau peta jalan vaksinasi ini adalah 1 tahun ke depan. Nah, sehingga tadi kami sampaikan vaksinasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Vaksinasi ini merupakan rangkaian utuh dari upaya kita melaksanakan pengendalian COVID-19. Jadi protokol kesehatan 3M harus tetap dilaksanakan, ditambah dengan membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan, serta tentunya kita juga akan memperkuat upaya 3T, mulai dari tracing, testing, sampai dengan pengobatan. Sedikit menjelaskan karena kita berbicara mengenai bagaimana menyampaikan informasi, mengapa kemudian kekebalan kelompok itu merupakan tujuan kita, dan mengapa kemudian semua orang itu harus mau mendapatkan vaksinasi tentunya sesuai dengan waktunya. Jadi kita tahu bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok maka diperlukan kurang lebih 2/3 jumlah penduduk Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau dengan perhitungan 2/3 kurang lebih akan ada 180 juta. Nah, kita melihat bahwa jumlah vaksin yang tentunya kita butuhkan untuk memvaksinasi 180 juta itu pasti minimal 400 juta dosis. Dan kalau kita berbicara 400 juta dosis, ini tidak mungkin dipenuhi oleh satu produsen pabrik vaksin. Sehingga kita tahu dengan berbagai tentunya suplai dari produksi berbagai jenis vaksin, maka tentunya vaksin-vaksin tersebut akan memiliki beberapa perbedaan terkait efikasinya. Nanti kita akan bicara efikasi itu seperti apa. Sehingga kemudian pemerintah memutuskan, karena dengan berbagai jenis vaksin yang ada, dengan adanya berbagai efikasi yang ada, maka target cakupan itu harus 100%. Nah, 100%, kemudian kita melihat kalau kita ingin mendapatkan 180 juta penduduk itu dari mana, kemudian kita melihat kepada tentunya jumlah penduduk kita, dan kita dapatkan bahwa jumlah penduduk yang usianya lebih dari 18 tahun yang tanpa komorbid dan komorbid terkontrol itu ada 181,5 juta. Sehingga 181,5 juta dengan target cakupan 100%, inilah yang menjadi sasaran vaksinasi kita untuk kita bisa mendapatkan tadi kekebalan kelompok tadi. Nah, tentunya ini yang menjadi dasar mengapa kemudian vaksin
vaksinasi ini wajib untuk bisa diikuti seluruh sasaran. Karena tadi kalau tidak mencapai angka ini, tidak mencapai target cakupan 100%, maka tentunya kekebalan kelompok ini tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang tadi kami sampaikan sesuai dengan Kepmenkes 9860, ada 7 jenis vaksin yang memang sudah akan digunakan mulai dari PT Bio Farma yang kemarin mendapatkan izin edar dari Badan POM yang kita sebut sebagai vaksin COVID-19. Kemudian ada dari Sinovac yang saat ini sudah kita gunakan pada petugas kesehatan. Kemudian nanti akan juga ada penggunaan dari AstraZeneca, kemudian Novavax, Moderna, Pfizer, dan juga Sinovac. Ini adalah jenis-jenis vaksin yang sudah ditetapkan untuk bisa digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan kita lakukan sampai dengan Desember 2021. Nah, tentunya untuk memenuhi 426 juta dosis itu akan dibutuhkan berbagai upaya, mulai dari kita membeli secara langsung, kemudian tadi membeli dalam bentuk setengah jadi, sehingga untuk mempercepat produksinya kita beli setengah jadi, kemudian dibuat menjadi vaksin jadi oleh Bio Farma sebagai juga bagian daripada transfer teknologi antara Sinovac dengan Bio Farma. Kemudian kita menggandeng lembaga internasional untuk bisa mendapatkan akses vaksinasi, yaitu kita tahu adalah melalui COVAX inisiatif yang merupakan gabungan antara WHO, CEPI, dan Gavi. Dan tentunya untuk vaksin merah putih sendiri yang terus-menerus kita tunggu dan diharapkan nanti akan menjadi bagian untuk bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri kita. Nah, rencana terkait pemenuhan 426 juta dosis yang kita butuhkan untuk pemberian vaksinasi kepada 181,5 juta orang, maka ini adalah beberapa tentunya produsen vaksin yang sudah kita lakukan untuk pemesanan ya, mulai dari Sinovac yang 125 juta dosis, kemudian Novavax ini yang kurang lebih akan 87 juta dosis, kemudian dari COVAX inisiatif ini juga akan dicoba mencapai kurang lebih 80 sampai 90 juta dosis. Dari AstraZeneca ini sudah ada 50 juta dosis, tetapi Pfizer ini memang belum final untuk diskusinya dan diharapkan untuk bisa segera kita finalkan sehingga kita bisa tentunya memenuhi kebutuhan 426 juta dosis ini. Nah, sebagian memang kalau kita melihat vaksin-vaksin ini sepertiganya ini baru akan tiba di periode triwulan pertama 2022 dan ini juga merupakan upaya yang harus kita lakukan dengan kerja keras untuk bagaimana meminta produsen vaksin tadi agar rencana awal yang akan dikirimkan pada triwulan pertama 2022 dapat bisa dimaksimalkan sehingga bisa dikirimkan sebelum Desember 2021. Nah, sesuai dengan ketersediaan vaksin yang kalau saat ini kita memiliki 28 juta dosis, di mana 3 juta sudah kita gunakan untuk pemberian vaksinasi kepada petugas kesehatan, sementara 25 juta dosis yang kemarin 7,5 juta sudah dalam bentuk jadi, yang sisanya masih berproses di Bio Farma untuk menjadi vaksin jadi. Adapun vaksin-vaksin tersebut tentunya akan kita gunakan untuk pelaksanaan vaksinasi pada periode pertama, yaitu yang kita tujukan kepada garda terdepan, petugas kesehatan, petugas publik, dan tentunya kepada usia di atas 60 tahun. Petugas publik sasarannya adalah 16,9 dan untuk lansia adalah 21,5 juta. Jadi kita akan secara paralel menyelesaikan vaksinasi kepada petugas kesehatan yang saat ini memang masih berlangsung untuk dosis pertama dan dosis kedua, dan hari ini kita sudah melakukan vaksinasi kepada petugas atau pedagang pasar yang merupakan bagian daripada pemberian vaksinasi kepada pelayanan publik ya, dari angka 16,9 juta ini, dan juga kepada usia masyarakat umum usia di atas 21,5 juta, di mana ini vaksinasi akan kita mulai dari Februari sampai dengan akhir April 2021. Dan tentunya kami mengharapkan karena kita sambil menunggu pemenuhan kebutuhan vaksin baik yang sedang berproses di Bio Farma maupun juga yang akan datang dalam bentuk setengah jadi ataupun dalam bentuk vaksin jadi, maka kami mengharapkan masyarakat untuk menunggu informasi kapan
waktunya masyarakat untuk, artinya petugas publik mendapatkan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin tadi. Ya, ini juga kita tahu bahwa 2 minggu yang lalu vaksin untuk populasi paling rentan yaitu usia di atas 60 tahun yang punya angka kematian 30% sudah disetujui, dan kemarin kita melaksanakan vaksinasi untuk petugas kesehatan, dan saat ini seluruh usia di atas 60 tahun kita lakukan vaksinasi. Jadi usia atau lansia ini mendapatkan prioritas pertama dibandingkan masyarakat lainnya. Karena kita tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan. Nah, selain lansia, ini ada beberapa kelompok profesi yang tentunya merupakan bagian daripada pemberi pelayanan publik, yaitu mulai dari pedagang pasar. Kita akan juga melakukan vaksinasi kepada tenaga pendidik ya, guru, dosen, tenaga pendidik, kemudian tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan ASN, tapi terbatas pada kelompok-kelompok yang memang banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian aparat keamanan juga tidak semua aparat keamanan, tapi aparat keamanan yang seperti Babinsa, Babin Kamtipmas yang memang langsung terjun ke dalam lapangan. Kemudian tugas pariwisata, kemudian pemberi pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta pekerja media. Untuk pekerja media memang pada tahap awal ini baru akan kita berikan sebanyak 5.000 sasaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai vaksin yang aman dan efektif, apa artinya vaksin CoronaVac memiliki efikasi 65%? Yang artinya secara mudah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini dapat menurunkan jumlah kejadian infeksi 65%. Jadi dia memberikan perlindungan kepada kita 65%. Kalau kita tidak divaksin, berapa perlindungan yang ada pada diri kita? 0%. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mendapatkan vaksin CoronaVac, maka kita mendapatkan perlindungan sebanyak 65% dari kejadian infeksi COVID-19. Atau dengan kata lain, orang yang tidak divaksin CoronaVac, dalam hal ini yang saat ini kita gunakan, itu akan terinfeksi COVID 3 kali lebih tinggi daripada orang yang divaksinasi. Jadi kita akan berisiko 3 kali terkena COVID-19 kalau kita tidak divaksin. Sementara dengan kata lain, kalau kita divaksin, maka kita mendapatkan perlindungan 65%. Dan ini sudah cukup, terutama pada saat pandemi COVID-19. Kita bayangkan kalau kita tanpa perlindungan dengan resiko yang terinfeksi lebih besar, tentunya bukan hanya dampak daripada kesakitan dan juga bagaimana pengobatan, serta juga bagaimana kita bisa menjadi seorang survivor dalam hal ini pada saat kita terinfeksi COVID-19. Kita bisa lihat setiap hari penambahan kasus itu antara 9.000 sampai dengan 12.000. Nanti mungkin Prof. Wiku akan bisa lebih menggambarkan kondisi ini dengan angka kematian antara 200 sampai dengan 300 per harinya. Dan kalau kita berbicara mengenai kesakitan, dampak daripada kesakitan dan kematian tentunya bukan hanya terhadap diri kita, tapi kalau seseorang itu adalah tulang punggung keluarga, pencari nafkah, dan kita tahu bahwa infeksi COVID-19 setidaknya 10 hari sampai dengan 14 hari itu kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk yang sifatnya berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kalau kita berbicara mengenai kematian begitu banyak, tentunya dampak yang terjadi kalau kematian ini terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah update capaian kita. Jadi kita sudah hampir mencapai angka 1,4 ya, saat ini 1,13. Ini data kemarin, tapi mungkin hari ini pasti bertambah ya, karena kita sudah mulai melakukan vaksinasi nih, sudah dari jam 8 atau jam 9 di seluruh Indonesia ya. Artinya cakupan vaksinasi kita kalau kita bandingkan dengan target kita 1,468 dalam kaitannya 181,5 juta, maka cakupan vaksinasi kita kurang lebih 77%, dan cakupan untuk vaksinasi kedua atau dosis kedua ini adalah 37%. Nah, terkait pendataan sasaran, kami ingin menegaskan kembali bahwa saat ini untuk berikutnya
tidak ada lagi SMS notifikasi ataupun sistem pendaftaran melalui aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini kita sudah melakukan pendataan sasaran melalui data berbagai sumber-sumber data yang ada, maupun juga baik itu dari Dukcapil, kemudian data dari KPU maupun data dari kementerian, lembaga atau badan usaha atau instansi yang terkait. Kita sudah memiliki data terkait nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, nomor kontak ya sementara, dan alamat tempat tinggal sasaran. Dari data yang sudah kita miliki ini, kita kemudian mengembalikan kepada tentunya pemerintah daerah dan juga kepada instansi yang atau kementerian lembaga terkait untuk melakukan verifikasi terkait data yang kita miliki. Setelah data ini dilakukan konfirmasi, kemudian kita akan memasukkan ke dalam aplikasi P-Care yang selanjutnya akan bisa tentunya pada saat sasaran datang tadi tinggal membawa nomor induk kependudukan, membawa KTP, menyebutkan NIK-nya, mereka akan sudah bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Jadi registrasi sasaran, Bapak Ibu sekalian tidak usah menunggu SMS ataupun meregistrasinya, silahkan saja datang ke Fasiankes nanti sesuai dengan tahapan-tahapan tentunya, dan data ini bisa secara kolektif tadi yang kami sampaikan melalui sistem informasi satu data, tinggal bawa KTP, sebutkan NIK, maka sudah bisa melakukan registrasi. Yang kedua, kalaupun memang kita adalah bagian daripada sasaran tahapan vaksinasi tadi, kita bisa datang, misalnya lansia, datang ke Fasiankes tetapi kemudian belum masuk, maka bisa dilakukan secara manual. Dan tapi dengan membawa nomor induk kependudukan atau dalam hal ini artinya KTP ataupun bukti-bukti pendukung lainnya. Jadi kalau misalnya dia adalah seorang yang bekerja di sebuah instansi, maka surat keterangan bekerja itu akan menjadi salah satu bukti dukung saat pendataan manual. Nah, ini adalah alur pelayanan vaksinasi. Kita sudah ketahui bersama ada 4 meja, tapi di meja 1 itu akan ditambahkan meja 1A dan 1B karena mengingat tadi ada kemungkinan pendaftaran yang masih akan dilakukan secara manual. Jadi selain KTP, kartu keluarga, surat keterangan bekerja atau dokumen lainnya yang memang nanti dibutuhkan, ini bisa dibawa kalau kemudian kita belum masuk ke dalam data yang sudah diverifikasi tadi di dalam sistem P-Care. Nah, nanti dilakukan secara manual, pastikan nomor HP terutama karena seringkali ada keluhan bahwa setelah mendapatkan vaksinasi dan dicatat secara manual tidak mendapatkan sertifikat elektronik yang dikirimkan melalui link SMS 1199. Ini karena biasanya nomor HP-nya tidak sama ataupun juga pada saat entry mungkin ada kurang nomor atau sebagainya. Jadi dipastikan sebelum kita meninggalkan meja pendaftaran, data-data yang kita miliki itu sudah valid dan sudah benar. Kemudian di meja kedua kita lakukan screening, nanti akan saya bahas ada perubahan sedikit tentang screening ini. Meja 3 vaksinasi dan meja keempat adalah pencatatan dan observasi. Nah, ini dari hasil vaksinasi screening yang kita lakukan pada petugas kesehatan, kita bisa melihat bahwa ITAGI melihat bahwa ada sebenarnya 86% peserta yang batal atau tunda dari proses pemberian vaksinasi kepada petugas kesehatan kemarin yang sebenarnya masih bisa mendapatkan vaksinasi. Kita bisa lihat di sini ada hipertensi, ada penyintas COVID, ya, ada ibu menyusui, kemudian ada komorbid yang sebenarnya ini masih bisa dilakukan vaksinasi. Jadi tanpa harus ditunda ataupun kemudian dibatalkan vaksinasinya. Nah, dengan adanya masukan tentunya rekomendasi daripada para ahli dalam hal ini organisasi, profesi dan juga ITAGI, maka kita melakukan perubahan pada screening di meja kedua. Dan kita menganjurkan kepada masyarakat ya, karena tentunya sebelum waktunya ataupun tahapannya daripada kita untuk mendapatkan vaksinasi, kami menganjurkan sebagai bagian tentunya perawatan kesehatan kita, maka alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sekalian bisa juga mengetahui kondisi-kondisi penyakit penyertanya, termasuk bisa mendatangi pos bidu PTM yang dilaksanakan oleh puskesmas untuk kemudian mengetahui beberapa penyakit terkait penyakit-penyakit komorbid. Nah, ini adalah screening yang baru
baru bahwa saat ini kita tahu bahwa sejak usia di atas 60 tahun dapat menerima vaksin sehingga batas atas usia tidak ada. Jadi kriteria penerima vaksin adalah usia di atas 18 tahun dan tidak ada batas atas. Jadi kalaupun 93 tahun, 87 tahun itu bisa mendapatkan vaksin. Tetapi pada usia-usia di atas 70 tahun kami menganjurkan penerimaan vaksin harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya di puskesmas ataupun di rumah sakit ya. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit kronik pada usia di atas 70 tahun untuk berhati-hati dan konsulkan kepada dokter yang merawatnya untuk mendapatkan surat keterangan layak untuk menerima vaksinasi. Nah, kita melihat beberapa perubahan, misalnya tekanan darah saat ini kalau di bawah 180/110 itu masih bisa mendapatkan vaksinasi. Ya. Jadi kalau kemarin batas atasnya 140, sekarang batas atasnya adalah 180 dan 110. Sehingga kami juga menghimbau untuk petugas kesehatan yang kemarin masih tunda vaksinasi karena tekanan darah sudah bisa datang ke Fasiankes untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Kemudian kalau tentunya positif COVID ya tidak akan mendapatkan vaksinasi. Kemudian kalau lagi infeksi akut, demam, batuk, pilek juga akan ditunda sampai 14 hari. Nah, kalau penyintas COVID yang sudah lebih dari 3 bulan itu bisa mendapatkan vaksinasi kembali ya. Jadi dalam hal ini tentunya petugas kesehatan yang kemarin adalah para penyintas COVID dan kalau penyintas COVID-nya sudah lebih dari 3 bulan, maka segera bisa mendatangi Fasiankes untuk mendapatkan vaksinasi kembali. Sementara kalau ibu hamil tetap masih ditunda, jadi kalau mau hamil sebaiknya divaksin dulu, baru kemudian merencanakan kehamilan. Setelah itu kalau ibu menyusui, saat ini sekarang seluruh ibu menyusui sudah boleh dilakukan vaksinasi. Untuk riwayat alergi, pada vaksinasi pertama, kalau ada riwayat alergi berat, maka vaksinasi harus dilakukan di rumah sakit, bukan di puskesmas. Jadi harus dilakukan di rumah sakit kalau ada riwayat alergi berat. Sementara kalau untuk vaksinasi kedua, kalau kita punya riwayat terhadap alergi pada penyuntikan dosis pertama, maka dipastikan dosis kedua tidak diberikan. Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan kasus di dosis pertama terjadi alergi, maka tentunya dosis keduanya tidak kita berikan. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit kronik seperti penyakit paru kronik, obstruktif kronik atau PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati ya. Kalau sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, maka vaksinasi tidak diberikan. Nah, ini juga yang kami sampaikan, kalau misalnya seseorang yang sudah pernah operasi ginjal atau kemudian dia punya penyakit sirosis atau dia punya penyakit hepatoma, kemudian dia punya penyakit jantung koroner yang mungkin sudah ada tindakan-tindakan dan sudah stabil, maka penyakit-penyakit ini kami menganjurkan untuk Bapak Ibu sekalian kita berkonsultasi kepada dokter yang merawat kita. Sehingga nanti kita mintakan surat apakah saya ini layak atau tidak menerima vaksinasi. Dan kalau surat itu didapatkan, surat keterangan dari dokter yang merawat bahwa kita layak mendapatkan vaksinasi, surat ini bisa dibawa pada saat kita mendapatkan vaksinasi. Jadi untuk memastikan bahwa misalnya tidak ada obat sitostatika, tidak ada obat imunosupresan atau obat-obat lain yang terkait dengan kelainan darah yang tentunya menjadi pertimbangan pada saat kita memberikan vaksinasi. Nah, kalau kita adalah seorang penderita TBC, kita harus minum obat TBC lebih dari 2 minggu baru vaksinasi dapat diberikan. Nah, sama juga seperti dengan penyintas kanker ataupun penderita kanker yang masih dalam pengobatan, ini kita akan mintakan surat dari dokter yang merawatnya terkait kelayakan apakah penyintas kanker atau penderita kanker tersebut dapat diberikan vaksinasi. Untuk yang gangguan darah, defisiensi imun sama, vaksinasi harus ditunda dan kemudian dirujuk serta mendapatkan tadi surat keterangan dari dokter yang merawatnya.
Untuk penyakit autoimun sistemik sebenarnya yang dalam kondisi remisi atau kemudian tidak ada atau kondisinya stabil, walaupun sebenarnya ini bisa diberikan, tetapi tentunya untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, tetap kondisi-kondisi ini kami mintakan surat keterangan bahwa memang sudah layak untuk mendapatkan vaksinasi. Riwayat penyakit epilepsi selama dalam kondisi terkontrol, tidak dalam serangan, bisa diberikan vaksinasinya. Orang yang DM yang minum obat teratur, orang HIV yang minum obat teratur, ini bisa diberikan. Nah, khusus kalau misalnya kita melakukan vaksinasi lain selain vaksinasi COVID sebelumnya, akan ditanyakan apakah jangka waktu penerimaan vaksin lainnya tersebut. Karena jarak antara vaksin lain dengan vaksin COVID-19 harus minimal 1 bulan. Jadi dengan jarak 1 bulan baru kemudian kita bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Sehingga kalau kita akan mendapatkan vaksin lain selain vaksin COVID-19, mungkin bisa didahulukan vaksin COVID-19-nya dulu. Tapi kita ingat bahwa vaksin COVID-19 2 kali penyuntikan. Jadi dipastikan akan dihitung setelah 2 kali penyuntikan untuk vaksin berikutnya. Khusus untuk lansia akan ada tambahan 5 pertanyaan untuk menilai apakah lansia tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau terdapat lebih dari atau sama dengan 3 jawaban ya dari 5 pertanyaan tadi, maka vaksin tadi tidak bisa kita berikan. Nah, kami mengingatkan kembali bahwa vaksin COVID-19 ini berbagai macam platformnya, mulai dari virus yang dimatikan, viral vektor, kemudian yang berbasis RNA, dan ini adalah jenis-jenis vaksin pengembangnya ya. Jadi kalau nanti kita melihat bahwa mengapa kemudian ada perbedaan hari penyuntikan, karena memang pemberiannya berbeda-beda untuk jenis-jenis vaksin yang berbeda. Kami mau menyampaikan untuk terkait vaksin Sinovac dan tentunya vaksin yang kita produksi oleh PT nomor telepon kalau kita mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang bisa dikontak tentunya, dan kemudian secara elektronik kita akan dikirimkan link melalui SMS 1199 dan ini kita akan dapatkan secara elektronik ini 2 untuk dosis penyuntikan pertama dan dosis penyuntikan kedua. Nah, ini ada berbagai percepatan untuk tempat pelaksanaan vaksinasi yang mungkin kita bisa sampaikan. Artinya masyarakat itu bisa datang kalau dia ke berbasis vaskes, yaitu di rumah sakit pemerintah, swasta maupun puskesmas maupun klinik-klinik yang memang sudah ditunjuk sebagai Fasiankes mampu vaksin. Kemudian nanti kalau untuk memberi pelayanan publik kita akan berbasis institusi ya, di kantor, di tempatnya TNI atau di Polri sendiri. Kemudian vaksinasi massal yang seperti kita lakukan di Istora kemarin, ini masih memungkinkan untuk bisa kita lakukan, dan juga vaksinasi massal bergerak, artinya seperti di pedagang pasar pada populasi atau kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah kita data dan kemudian kita minta untuk datang pada waktu tertentu sehingga nanti petugas ataupun Fasiankes akan datang ke sana. Tetapi pada kondisi-kondisi seperti lansia, kami menyampaikan bahwa sebaiknya tetap dilakukan vaksinasi yang berbasis vaskes. Untuk KIPI, hampir tidak ada KIPI yang berat, jadi KIPI yang serius itu tidak ditemukan dan umumnya hanya berupa KIPI yang ringan yang sifatnya reaksi lokal ya. Ada juga yang sifatnya ada efek sistemik seperti sakit kepala, kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri sendi, badan terasa lemah. Ini juga merupakan salah satu kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan terkait pasca penyuntikan COVID-19. Nah, terakhir mungkin karena ini hari ini kita berbicara bagaimana strategi komunikasi, ini nanti Bu Kiki maupun Prof. Wiku mungkin akan menambahkan, ini adalah situs-situs yang tentunya bisa dipercaya untuk kita mendapatkan informasi. Juga ada aplikasi seperti ini nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya. Ini berbagai jenis kategori mis dan disinformasi. Saya hanya menyampaikan ya ini
kemarin sempat disampaikan yang juga sepertinya menghasut ya, bahwa vaksin yang diberikan kepada Pak Jokowi itu bukan vaksin CoronaVac karena kemasannya tidak sesuai. Padahal sudah disampaikan oleh Bio Farma sebelumnya bahwa vaksin yang bersamaan antara ampul dengan suntikannya adalah vaksin yang digunakan pada saat uji klinis tahap 3. Sementara vaksin yang saat ini digunakan untuk penyuntikan ada 2 dalam bentuk single dose, jadi per vial, tapi yang vaksin yang buatan daripada Bio Farma itu adalah multi dose dalam kondisi artinya dalam satu vial isinya bisa untuk 10 dosis. Nah, ini kemudian ini disinformasi, kita bisa lihat foto anak korban vaksin COVID-19, sebenarnya foto ini pernah diunggah pada tahun 2016 dan kita tahu sebenarnya vaksin COVID-19 tidak diberikan kepada anak. Tapi kalau kita lihat kalimatnya, doakan anak ini semoga sembuh, ini korban vaksinasi COVID, terus di bawahnya Anda masih ingin divaksin? Tanda tanya, seperti itu ya. Jadi ini adalah berbagai mungkin hoax yang nanti akan lebih dibahas oleh para pembicara berikutnya, tapi artinya di tengah upaya kita untuk bagaimana bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19, karena kita tahu bahwa vaksinasi COVID-19 bukan hanya untuk kita, tetapi ini merupakan upaya kita bersama karena kita sama-sama ingin keluar dari situasi COVID-19 yang tentunya 1 tahun ini kita rasakan begitu banyak angka kesakitan, angka kematian, dan situasi pandemi yang terjadi. Sehingga kontribusi dari masing-masing orang untuk menjadi penerima sasaran vaksinasi menjadi penting tadi untuk kita bisa mengendalikan pandemi dan pada akhirnya kita muncul kekebalan kelompok yang akan melindungi kelompok lain yang tentunya belum mendapatkan vaksinasi pada kesempatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Haryadi, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Haryadi. Pertama dari Hari Agusta, Sarjana Farmasi Rumah Sakit Kanker Darmais, apakah sudah ada data atau referensi beberapa lama efektivitas antibodi seseorang yang sudah divaksin sampai berapa lama? Yang kedua, untuk Ibu Nadia, vaksinasi COVID-19 dilakukan 2 tahap dengan jeda waktu tertentu 14 hari untuk di bawah 60 dan 28 hari untuk di atas 60. Bila sudah divaksin pada tahap pertama, kemudian pada saat akan divaksinasi pada tahap kedua, ternyata tidak bisa karena vaksinnya tidak ada atau habis bagaimana. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi. Ya, betul. Lalu yang penanya kedua, terkait vaksinasi yang sekarang berlangsung di negara kita, selain strategi vaksin, strategi apa lagi yang disiapkan di pemerintah dalam ini untuk Kementerian Kesehatan apabila angka morbiditas dan tidak mengalami penurunan? Saya kira untuk 2 penanya ini dulu. Silakan Bu Nadia. Ya, baik, terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Pak Hari dan Pak Yusrin ya ini ya. Jadi yang pertama adalah sampai saat ini kita masih dalam proses monitoring ataupun masih dalam kajian ya untuk melihat berapa lama antibodi seseorang ini bisa bertahan. Kalau dari data yang ada setelah 3 bulan itu masih 90% ya. Tapi kita masih terus karena kan memang proses vaksinasi dan uji klinis yang dilakukan di Unpad saja masih 3 bulan, itu baru di Januari. Nanti di Maret baru akan 6 bulan ya, dan terus akan diikuti sampai dengan 9 bulan dan 1 tahun. Jadi kita akan melihat dan menunggu hasil selanjutnya. Tapi pada prinsipnya mengapa kita tetap menjalankan vaksinasi, karena sekecil apapun vaksinasi ini akan tentunya memberikan manfaat karena dia pasti memberikan perlindungan, Pak. Setidaknya adalah perlindungan kepada diri kita sendiri ya. Kedua adalah ini tentunya yang tadi Pak Haryadi disampaikan ya Pak, jangan sampai vaksin ini untuk dosis kedua tidak ada. Karena ini sudah kita selalu sampaikan kepada para pengelola dan pelaksana di lapangan bahwa pastikan jumlah yang menerima dosis pertama itu harus sudah secure untuk dosis keduanya. Jadi kita memang dalam mengapa kemudian ya petugas kesehatan kita punya 3 juta vaksin, tapi kita tidak menargetkan 3 juta orang divaksinasi, tapi hanya 1,5 juta. Tadi dengan
Artinya kita menjamin bahwa dosis pertama maka dosis 2 harus diterima. Jadi ini yang tentunya kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan, memastikan ketersediaan logistiknya seperti itu. Walaupun the worst scenario itu kita tahu kita bisa menggunakan vaksin yang akan datang atau yang mungkin nanti kalau kemarin kan vaksin Sinovac, kalau sekarang nanti vaksin COVID-19 dari Bio Farma ini masih memungkinkan. Ataupun juga nanti kalau ada vaksin AstraZeneca sebenarnya bisa. Tetapi memang rekomendasi ITAGI adalah sebisa mungkin satu jenis vaksin. Supaya nanti kalau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, kita betul-betul bisa memastikan ini efek dari vaksin yang mana. Nah, mengenai tadi penentuan coverage 70%, saya rasa ada di dalam slide saya Pak Hari ya, nanti bisa dilihat lagi. Di sana kekebalan kelompok itu angka 70% itu didapat dari mana. Kemudian selain strategi vaksin, tentunya perjalanan panjang ya untuk vaksin ini karena kita baru akan bisa menyelesaikan vaksinasi ini dalam jangka waktu 1 tahun. Biasanya program vaksinasi ini kan paling lama nih Pak Haryadi ini salah satu pakarnya juga di dalam vaksinasi ya. Jadi beliau sudah pengalaman sekali nih pada waktu kita melakukan kampanye bias, kampanye kemudian MR, kemudian juga polio, itu sebenarnya tidak ada yang sampai 1 tahun. Tetapi karena memang ketersediaan vaksin ini yang menyebabkan waktunya menjadi lebih panjang. Dan strategi apa? Kita tahu tadi kami sampaikan bahwa vaksinasi ini tidak berdiri sendiri. Dia menjadi bagian daripada strategi yang lebih hulu dan hilir lagi, yaitu bagaimana kemudian masyarakat melakukan perubahan perilaku untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap patuh melakukan protokol kesehatan, dan penanggulangan 3T. Kalau kita berbicara mengenai 3T ini, kita berbicara dari hulu sampai dengan hilir. Mulai dari bagaimana menemukan kasus secara dini dengan memperkuat testing, memperbanyak testing, bahkan menggunakan rapid test antigen sebagai alat untuk mendeteksi secara dini, kemudian melakukan kontak tracing, meningkatkan kontak tracing, jumlah orang yang melakukan kontak tracing dengan harapan bisa kemudian melakukan isolasi mandiri secara benar. Jadi isolasi mandiri termasuk yang kita lakukan intervensinya untuk dipastikan kalau memang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, maka harus dilakukan isolasi mandiri secara terpusat atau kemudian bila perlu memang harus didukung oleh Satgas di tingkat kecamatan. Kita tahu kita juga akan membuat namanya posko tangguh di desa dan sudah banyak sebenarnya desa-desa kelurahan-kelurahan yang sudah membuat model-model seperti ini, dan saya yakin Prof. Wiku akan bisa share banyak ya tentang hal ini. Jadi ini merupakan suatu pendekatan yang komprehensif. Di sisi lain tentunya pengobatan, peningkatan jumlah tempat perawatan untuk COVID, baik untuk isolasi maupun untuk perawatan dengan kasus-kasus berat atau kasus ICU itu juga kita tingkatkan. Jadi ini merupakan multi intervensi yang diharapkan tentunya menjadi sinergisitas, menjadi satu dalam upaya kita menangani pandemi. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Jadi masih. Saya kira sementara cukup ini. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Nadia tadi, dan saya sebelum masuk pada pembicara berikutnya sedikit memberikan kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Nadia tadi, pertama, vaksin yang disediakannya adalah vaksin yang aman. Jadi kita perlu menyampaikan kepada masyarakat vaksin ini adalah vaksin yang aman dan pemerintah sepakat untuk mencukupi kepada semua orang sejumlah 181 juta yang akan divaksinasi. Jadi jangan takut tidak kebagian. Yang kedua, tentunya ada tahapan-tahapan dalam memberikan vaksinasi tadi. Yang ketiga, kalau ada anggapan bahwa ada efek-efek samping, ternyata terbukti efek samping yang ada itu efek samping ringan. Namun, pemerintah telah menyediakan di setiap tempat memastikan bahwa kalau toh ada, maka ada perangkat kesehatan yang disiapkan di tempat itu. Yang keempat tadi disampaikan yang tidak kalah pentingnya, vaksinasi bukan satu-satunya kebijakan. Vaksinasi akan berjalan dengan protokol kesehatan. Sehingga dua-duanya itu harus berjalan di tempat dalam rangka memutuskan pandemi. Manfaat dari vaksinasi tadi bukan untuk orang banyak,
tapi lebih banyak buat diri sendiri supaya tidak tertular, dan supaya keluarga kita tidak tertular bersama dengan protokol kesehatan. Maka kalau semua orang atau sebagian besar orang 70% itu tervaksinasi, maka virus tadi tidak punya tempat untuk mencelok, tidak punya tempat untuk berkembang biak, dan dia akan mati. Dengan begitu, maka pandemi ini akan teratasi. Terima kasih kepada Ibu Nadia atas penjelasannya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat